Semoga Belum, Ustaz. selama di grup nanti ikut terus ya, bertambah terus. Siap. Baik, untuk menghemat waktu kita sama-sama acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kemudian katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mudah-mudahan malam hari ini teman-teman ini sudah sampai tahap menuju sembuh, sehat semua insyaallah ya. Semakin dekat dengan kesembuhannya. Karena ketika kita sudah sadar salah, berarti kita sudah menuju ke perbaikan, ya. Saya izin catat. Jadi kalau ada orang yang tidak sadar dirinya salah, maka otomatis tidak mengetahui apa yang harus diperbaiki. Dan kita sama-sama belajar dalam rangka berbagi, berangkat dari ketidaktahuan. Insyaallah dari sanalah kemudian kita menjadi tahu. Ya, karena kita tahu bahwa ada yang salah pada diri saya, maka muncullah kemauan. Seandainya kita tidak pernah tahu ada yang salah pada diri kita, maka kecil sekali kemungkinan kita akan mau tahu gitu ya. Seandainya kita tidak pernah tahu ada yang sakit pada diri kita, maka kecil sekali kemungkinannya untuk kita menuju sembuh. Jadi langkah pertama menuju kesembuhan dari bawah teman-teman adalah tahu salahnya di mana atau tahu sakitnya di mana. Malam hari ini insya Allah kita mulai materi inti 1 ya, sakit dan penyakit. Sebagaimana kemarin kita jabarkan apa itu sakit. Sakit adalah alarm yang menunjukkan bahwa ada yang salah di tubuh, tidak benar, tidak beres, ya. Sementara penyakit adalah akibat dari alarm yang dibiarkan. Karena alarmnya nyala terus, akhirnya alarm ini kemudian menjadi masalah. Ya. Kemudian sudah bisa sedangkan sakit apapun, mau sakit jasad, berarti ada yang salah cara pakai jasadnya. Mau sakit jiwa, berarti ada yang salah pada pola pikirnya, atau belief sistemnya, atau mindsetnya, atau apapun teman-teman paham. Mau sakit rohani, berarti ada yang terlewat dalam hariannya yang harusnya kita lakukan. Ya. Contoh misalnya kan ada 4 ya, makanan, pikiran, gerakan, dan rohani. Contoh misalnya di makanan, orang yang jarang makan sayur, maka tidak berserat, tidak ada serat. Masalah kalau tidak ada serat, nanti di pencernaan dan kawan-kawannya, tubuhnya terlalu panas, gitu ya. Kemudian kalau jarang makan daging, ya daging-dagingan, maka tubuhnya tidak ada protein, tidak ada zat besi dan kawan-kawannya. Karena ada orang yang seperti itu ya, 1 bulan tidak ada daging sama sekali. Akhirnya tubuhnya terlalu dingin. Apa yang terjadi kalau tubuhnya dingin? Macam-macam, gampang dihinggapi penyakit kulit, gampang dihinggapi bakteri, gampang dihinggapi mikroorganisme, kuman, virus, bakteri, dan kawan-kawannya. Dikit-dikit butuh air, ya, dikit-dikit skabies, dikit-dikit kutuan, harus dipanasi. Orang yang makan daging dan yang panas lainnya itu tidak terlalu terpusingi dengan penyakit-penyakit yang seperti itu.
dan seterusnya dan seterusnya. Poinnya sakit itu adalah ada yang salah dan tidak beres dalam tubuh kita, itu diberitahukan, termasuk sakit yang tidak sembuh-sembuh. Kemarin kita buat asumsi-asumsi, kalau seminggu sepekan dia sakit, ini masih bisa kita sebut ini mungkin makanannya bermasalah. Kalau sudah 3 pekan, bisa jadi sudah ada fisik yang tergeser, ya, perlu perbaikan otot. Kalau 6 bulan, ini sudah masuk pada ada pikiran atau mindset yang salah, entah dendamnya, entah marahnya, entah kecewanya, ya. Kalau sudah tahu 1 tahun penyakit itu, pikirannya tidak selesai-selesai, makanannya tidak beres-beres, itu ada setan. Itu rupiah. Nah, insya Allah malam hari ini kita belajar apa sih sakit itu, ya. Teman-teman bisa lihat di slide, ya. Sakit adalah alarm bahwa tubuh mengalami masalah atau ketidakseimbangan. Alhamdulillahnya Allah jadikan itu sebagai rasa yang bertugas memberitahukan kepada kita. Salah satunya adalah di mana posisi letak masalahnya. Misalnya sakit kepala, yang berarti ada problem di kepala, ya. Itu salah satunya. Walaupun nanti tingkat lanjutnya kita pahami bahwa akibat belum tentu posisinya bersamaan dengan sebab. Contoh misalnya demam. Demam itu disebabkan karena tubuh terlalu dingin, ya. Jadi akibatnya panas, demam, panas, kejang, ya. Pada hakikatnya itu tubuh itu sedang dingin, ya. Ini biasa kita dapati terjadi pada anak-anak. Anak-anak gampang demam. Kenapa anak gampang demam? Karena tubuhnya dingin. Kenapa bisa dingin? Satu, kamarnya pakai AC berjam-jam, ya. Dia dehidrasi tidak ketahuan, kan dingin, ya. Makanya produk akhir zaman ini sangat membahayakan, ya. Kayak kita haus, tapi karena suhu kamar itu dingin, akhirnya kita lupa minum. Begitu juga dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, misalnya jarang dijemur, jarang kena matahari, sehingga tubuhnya tidak menyerap panas atau tidak ada energi panas di sana. Kemudian anak itu jarang bergerak. Ini contoh kasus saja, ya. Jarang bergerak, ya, cuma main HP saja sehingga tidak pernah berkeringat. Jarang lari sehingga tidak ada kinestetik, itu tidak ada energi panas yang dihasilkan oleh gerakan. Kemudian makanannya semua serba dingin. Makanannya semua serba dingin, ya. Makannya jagung, ubi jalar, besok telur lagi, telur lagi, kacang-kacangan lagi, semua yang serba manis. Kemarin kita sudah paham, orang kanan itu dingin, orang kiri itu panas. Belum lagi kalau dapat anak kanan. Kayaknya anak kanan itu yang paling sering demam, paling sering kejang, ya. Kejang itu adalah sunnatullahnya tubuh, ya. Bentar kita Pak. Makanan. Ini saya fullkan sekalian supaya teman-teman dapat ilmunya. Yang bikin anak-anak juga dingin itu adalah kebanyakan takut. Sedikit-sedikit dimarahi. Sedikit-sedikit ditakuti. Ditakut-takutin kecoa, ditakut-takutin cicak, ya. Teman-teman, jangan buat anak kita takut sama kecoa, cicak, lainnya, tapi buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kembali ke slide, ya. Yang kedua, sakit itu menunjukkan adanya proses perbaikan. Ada yang salah tadi sementara diperbaiki, dan dia menunjukkan posisinya. Misalnya sakit kepala, ini adalah alarm.
sementara bekerja. Jadi kalau tadi ada yang salah, ini adalah alarm sementara dan yang ketiga, syukurnya adalah saraf masih berfungsi, ya. Saraf masih berfungsi. Alhamdulillah. Makanya teman-teman, kebanyakan orang yang tidak tahan sakitnya dan lain-lain, kebanyakan obat itu adalah pemati saraf. Sarafnya langsung mati. Rasa sakitnya hilang. Artinya kita tidak pernah tahu bahwa ada bahaya di dalam tubuh kita. Ya, misal kita terlalu banyak mengkonsumsi X, gorengan misalnya. Lalu kemudian kita jadi hipertensi karena kolesterolnya keluar, membludak, kita jadi hipertensi. Sakit di kepala. Alarm bahwa ada sumbatan, darah tidak ngalir. Kita minum obat pereda nyeri atau penghilang rasa sakit kepala. Langsung hilang sakitnya. Enak lagi kepalanya. Tapi apakah sumbatannya terbuka? Tentu saja tidak. Akhirnya kita makan saja gorengan, karena kita tidak pernah tahu bahwa kolesterol kita sedang naik, asam urat kita tanda-tandanya tidak ada. Begitu juga orang yang saraf kejepit, ya, semakin hari semakin rusak tulangnya, tapi karena tiap hari disuntik supaya hilang rasa sakitnya, dia enggak, jadi dia tidak tahu. Ya. Jadi kita bersyukur sekali dan butuh sekali adanya rasa sakit. Kenapa kita butuh rasa sakit, ya? Karena dengan rasa sakit inilah kita satu bisa mensyukuri sehat. Sehat. Teman-teman coba lihat orang yang sementara sakit, ya. Orang sehat itu, Bapak Ibu sekalian, punya banyak keinginan. Sementara orang sakit itu cuma punya satu keinginan. Apa itu? Mau sembuh. Supaya kita bersyukur. Tapi kita mensyukuri bahwa, oh ternyata nikmat sehat itu seperti yang kemarin. Dengan cara apa kita mensyukuri? Memanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Nah, kata Nabi SAW, ada dua hal yang orang lalai di dalamnya, itu adalah nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Kadang kita lalai. Kemudian hadis yang mendekati juga, kata Nabi SAW, ini hadisnya qudsi, barang siapa yang aku sehatkan selama 5 tahun, barang siapa yang aku kayakan tidak pernah terjatuh dalam kekurangan atau kemiskinan dalam 5 tahun. Barang siapa yang aku sehatkan tidak pernah sakit parah, ya, paling flu saja seperti itu selama 5 tahun. Lalu di dalam 5 tahun itu ia tidak berniat menemuiku, maksudnya ke Baitullah, entah umroh atau berhaji, maka aku haramkan rahmatku untuknya. Ngeri sekali. Kita baca hadis-hadis seperti itu. Maka sakit ini sebuah nikmat. Sakit itu adalah nikmat. Sakit adalah nikmat yang Allah berikan supaya kita bersyukur. Harus ada rasa sakit. Kemudian yang selanjutnya, rasa sakit juga yang akan memantaskan kita untuk sebuah kebaikan. Ya, contoh misalnya teman-teman, untuk menikmati sebuah gaji itu harus siksa selama 1 bulan, siksa kerja. Nah, termasuk seperti itu, ketika kita mau mendapatkan sesuatu, maka ada siksanya. Ini sejalan dengan kisah ada seorang orang solih, ya, orang solih terdahulu itu keluar rumah, dia meminta kepada Allah, ya Rob, aku meminta padamu telur, roti, ya, dan susu. Lalu kemudian dia keluar dari rumahnya, masuk di kampung orang, tiba-tiba dihantam, digebukin babak belur. Sampai ada yang mengenalinya, ini bukan perampok yang kemarin. Ini orang lain, ini ustadz dari kampung sebelah, orang alim dari kampung sebelah. Maka orang-orang pun meminta maaf karena tidak mengenalinya. Memang sudah sering ada perampok, jadi siapa yang tidak dikenali bisa terfitnah untuk dihantam sampai babak belur. Akhirnya kepala sukunya atau Pak RT-nya itu minta maaf, dan tahu tidak apa yang disuguhkan.
yaitu roti, susu, dan telur. Kami meminta maaf, mohon diterima jamuan kami. Maka orang ini berkata kepada Allah, ya Allah, saya tadi pagi meminta roti, susu, dan telur. Dan siang ini Engkau berikan saya roti, susu, dan telur dengan wajah yang babak belur. Mahal sekali harga roti, susu, dan telurmu, ya Rabb. Jadi kadang-kadang seseorang meminta kepada Allah, ya Rob, aku meminta ini dan itu, tapi kemudian mungkin pahalanya tidak mencukupi, maka Allah tambahkan siksanya. Maka dia untuk memantaskan doanya. Ada loh orang yang minta haji, kalau saya mau haji tahun ini, tiba-tiba dia jatuh sakit, tiba-tiba dia. Nah, nanti sisa tergantung bagaimana menyikapinya. Dia bisa berubah jadi pahala atau malah berubah jadi dosa. Kemudian hikmah yang selanjutnya, ya, itu menggugurkan dosa-dosa. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang berhenti dari maksiatnya karena sudah diberikan sakit. Berhenti dari misalnya sering ke klub malam, ya, tiba-tiba jatuh sakit sudah tidak pernah lagi. Alhamdulillah. Begitulah cara Allah menjaga kita. Itu sebagian hikmah, teman-teman. Nah, yang ingin kita pelajari pada malam hari ini itu adalah rasa sakitnya, ya, rasa sakit. Yang ingin kita pahamkan bahwa sakit itu jangan dimusuhi, sakit itu jangan disembuhkan. Rasanya yang kita maksud, ya, yang kita sembuhkan itu adalah sebabnya. Nah, ketika sebabnya kita sembuhkan, ya, sembuh itu kan artinya kembali, ya, sembuh artinya mengembalikan. Jadi kalau sebabnya yang entah miring, entah tidak proporsional, entah tidak seimbang, kita kembalikan menjadi seimbang, kita kembalikan menjadi proporsional, maka seluruh akibat-akibat sakit ini nah, kita masuk seri selanjutnya, bab selanjutnya tentang rasa sakit, ya. Apa itu rasa sakit? Rasanya sakit itu nyeri, ngilu, perih, nyut-nyut, dan semua ketidaknyamanan itu kita sebut dengan rasa. Ya, adapun ada bilang, aduh sakit kepala, saya ada sinus, itu ada bronkitis, bronkia, saya ada sakit paru-paru, saya ada sakit lambung, sakit usus. Yang semua disebutkan tadi itu nama-nama organ, ya, bukan nama sakitnya. Yang sakit tunjukkan adalah nama-nama organ, posisi rasa sakitnya itu berada. Misalnya sakit kepala, ya, artinya ada masalah di kepala, ya. Adapun penyakit, ini adalah akibat sakit yang dibiar-biarkan. Alhamdulillah, penyakit itu Allah berikan kepada kita sunnatullah, ya, agar tubuh itu bisa bertahan, tidak langsung mati. Contoh misalnya, saya ada sakit jantung Pak Ustadz, alhamdulillah masih dikasih sakit jantung. Ada peringatan, ada alarm, ada apa-apa. Coba kalau langsung stop jantungnya. Ya, saya mules Ustadz, alhamdulillah masih dikasih mules. Coba kalau tidak ada tanda-tandanya, langsung jatuh di tempat. Kemudian saya sakit kepala, ya, alhamdulillah masih sakit kepalanya. Artinya masih ada progres dan proses. Sebentar kita pahami. Kemudian yang kedua, penyakit itu adalah cara Allah membuat tubuh itu bertahan, ya, terhadap adanya ketidakseimbangan dalam tubuh. Istilahnya diimbangi. Contoh misalnya, terlalu kuat kita makan gorengannya, terlalu kuat kita makan olahannya, maka dikeluarkanlah kolesterol untuk mengimbangi. Ya, karena kalau masuk zat-zat yang berbahaya, tubuh tidak bekerja ekstra, maka langsung mati kita. Tapi alhamdulillah Allah jadikan sunnatullah penyakit untuk mengimbangi kelalaian dan kebodohan kita dalam ketidaktahuan kita, maka adalah penyakit. Makanya kalau ada sakit ini, apa obatnya, sakit ini gimana hentaknya, tidak paham konsep. Ikut materi dulu insya Allah. Kemudian penyakit itu juga menandakan bahwa ada proses kerja di dalam tubuh yang sementara Baik. Contoh kasus misalnya,
orang yang selalu mengeluh hipertensi, saya tinggi hipertensi, itu kan tidak pernah ditanyakan kenapa dia hipertensi. Kita pakai pinjam istilah medis ya, hipertensi. Gimana ya supaya tensi saya turun? Kalau hanya untuk menurunkan angka gampang, bisa memajukan kaki femur, putar rusuk ke arah femur, tensi langsung stabil. Yang tadinya turun langsung naik, yang tadinya tinggi langsung turun. Tapi penyebab dia, kenapa tensi itu berputar di situ saja, itu yang harus disebabkan. Salah satu contohnya, ada seseorang yang duduk salah, ya, sehingga membuat tarikan otot yang tidak seimbang. Langsung kita praktek, teman-teman. Silakan duduk menghadap layar, lurus, kemudian coba majukan kaki lawan femurnya. Misalnya kita orang kanan, majukan kaki kiri ke depan, kemudian putar badan ke kiri. Putar badan ke kiri. Kita orang kanan tapi putar badan ke kiri. Mari melihat layar misalnya. Oke, sekarang sentuh denyut nadinya. Langsung mengencang dia. Rasakan detak jantungnya. Langsung kerja ekstra dia. Sekarang coba bandingkan ketika kita memajukan kaki femur dan memutar rusuk ke arah femur, memposisikan otot ke arah 30 detik saja, tidak perlu terlalu lama. Langsung pegang nadinya. Teman-teman bisa rasakan denyutnya, detaknya, dan bagaimana jantungnya, itu langsung bisa dirasakan. Ya, kebanyakan orang di luar sana ini tidak paham femur, tidak paham hadapnya. Jadi dia hidup ya dengan sunnatullahnya dia, fitrahnya dia, bagaimana Allah entar dia, apakah Allah mau kasih sakit atau Allah mau kasih sembuh, maka Allah lah yang mengatur posisi duduknya. Perhatikan contoh kasusnya, ya seorang duduk salah, posisinya salah sehingga membuat tarikan otot yang tidak seimbang. Tarikan ototnya membuat AVK-CLS. Kemarin kita sudah belajar AVK-CLS, arteri vena kapiler, klep, limpatik saraf, mengencang dan menyempit. Kemudian yang ketiga, karena saluran sempit, ya, sehingga yang mengalir sedikit dan lambat. Apa itu? Darah-darah di dalam tubuh, ya. Padahal dibutuhkan banyak dalam jumlah cepat, misalnya ke otak, ya. Kenapa anak-anak kejang? Karena darah tidak naik ke kepala. Darah tidak naik ke kepala. Makanya cara paling cepat untuk membuat darah naik ke kepala itu bisa dengan menuangnya dan menghadapkan kepalanya ke arah femur. Jadi langsung terbuka salurannya. Selebihnya sisa dipanaskan, ya. Maka ketika terjadi sumbatan, yang keempat, perhatikan jantung itu berkompensasi dengan cara mempercepat pompa dan mengirim kebutuhan darah cepat terpenuhi ke otak. Ya, jadi memompa kencang. Kalau tidak seperti itu, darah bisa tidak naik ke kepala. Maka sebenarnya hipertensi bukanlah penyakit, tapi justru dia adalah cara kerja tubuh. Tubuhnya ada sumbatan, tubuhnya terjadi penyempitan, maka dibutuhkan darah yang banyak cepat, maka jantungnya jadi memompa karena kebutuhan tubuhnya seperti itu. Maka selesaikan sumbatan. Caranya apa? Bisa dengan entah femur atau dengan banyak bergerak di arah femur, ya, sehingga sumbatannya terbuka. Nah, hipertensi, alarmnya hipertensi, ya, alarmnya detak jantungnya berdetak kencang. Itu kalau dibiarkan lama-lama nanti jadi penyakit. Jantung kalau dia setiap hari berdetak kencang, dek 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 dek, itu sama seperti orang lari sprint. Coba perhatikan betis-betis pelari sprint apa yang terjadi, ya. Betis pelari sprint itu keras-keras semua. Kenapa? Karena setiap hari dia kerja dengan cepat. Dia selalu mendapatkan beban berat. Sama seperti tangan ketika tiap hari mengangkat beban yang berat, dia akan mengeras dan mengencang. Begitu juga dengan jantung yang tiap hari mendorong tekanan tinggi, dia akan membengkak. Terjadilah pembengkakan jantung. Akhirnya harus operasi jantung, bypass dan lain-lain. Pernah tanya nggak sih kenapa kita bengkak jantungnya? Apa yang bikin bengkak di sana? Digigit nyamuk, ya? Karena banyak orang yang
selalu fokusnya pada akhirnya sedikit-sedikit operasi. Padahal Nabi kita mengajarkan kalau bisa operasi itu adalah jalan terakhir. Bagaimana dalam hadisnya? Hakikat kesembuhan ada pada 3 hal, yaitu madu, bekam, dan kai, dan aku melarang umatku pada kai. Kai itu kalau sekarang bahasanya operasi. Maka yang benar adalah selesaikan subatannya. Apa hal-hal yang bisa menyebabkan atau membentuk otot rusak? Dari bayi misalnya selalu pakai popok, kemudian jarang dibedong, jarang dilatih jalan, sedikit-sedikit troli, sedikit-sedikit didorong, gitu ya. Kemudian dilarang manjat-manjat, padahal dia butuh sekali untuk stretching ototnya. Kemudian tidak diayun ya, anaknya tidak diayun, padahal kita butuh sekali itu ayunan anak. Nah itu dia menjepit, kemudian dia bergerak, itu teknik juga untuk membentuk otot-otot pada bayi. Kemudian contoh yang lain misalnya sepeda atau motor. Sepeda dulu kan masih proporsional lah, karena kita pakai sepeda ontel. Kalau Bapak Ibu lihat ya, saya carikan dulu modelnya, sepeda ontel kayak gimana modelnya. Naik saya mau izin ambil gambar naik sepeda ontel. Nah, kelihatan teman-teman, naik sepeda ontel. Kenapa sepeda ontel? Sepeda dulu ini masih proporsional, tubuh itu masih tegap ketika naik di sepeda ontel seperti ini. Jadi coba teman-teman bandingkan dengan sepeda sekarang. Sepeda apa namanya? Sepeda ya, saya perlihatkan sedikit gambar. Saya ingin tunjukkan adalah kebiasaan kita di akhir zaman. Inilah yang kemudian sebenarnya merusak kita. Bersepeda itu berbahaya kalau tidak tahu caranya atau tidak paham konsepnya. Kalau tidak tahu caranya atau tidak paham konsepnya. Teman-teman bisa perhatikan, yang satu kita tegap lurus, yang satu kita membungkuk. Bayangkan berapa jam kita membungkuk. Kalau kita bersepeda pagi-pagi, ada subuh sampai jam 7, berarti ada kurang lebih 1,5 jam. Bungkuk dalam posisi seperti itu. Betul, terlatih betis, tapi kita tidak sadar kita juga sedang melatih tulang belakang itu. Makanya bersepeda banyak masalah. Kecuali dia paham, setelah naik sepeda, setelah melatih otot kaki, dia harus melatih otot lumbar lagi. Ya. Itu contoh saja, sampel saja. Apalagi motor-motor sekarang, kita duduk bungkuk kayak udang. Kemudian yang bisa bikin otot rusak lagi itu adalah pernah jatuh dan tidak diposisikan kembali, kepleset ya, main demam, harusnya dikembalikan ke posisinya, bisa dengan hentah-hentah atau memposisikan femur, tapi dibiar-biar, akhirnya demamnya hilang karena sudah terbentuk otot baru. Nah, ini yang susah nanti kalau sudah terbentuk otot baru, dia harus lebih ekstra, bisa tapi harus lebih ekstra. Ayo teman-teman, silakan ditambahkan di kolom chat apa saja yang bisa membuat penyakit itu datang ya. Kemudian obesitas, terlalu gemuk karena salah makan, tidak paham cara makannya, akhirnya terjadi kegemukan. Kegemukan inilah nanti yang menjepit-jepit AVKCLS di dalam. Terjadi penyempitan karena gemuk di paha, gemuk di lengan, gemuk di apa ini namanya, di dagu ya, sehingga posisi otot daging tadi itu menjepit AVKCLS yang seharusnya mengalirkan di sana. Belum lagi misalnya kita pakai tas yang berat ya. Kadang-kadang kalau kita lihat anak SD dengan tas yang berat ya, setiap hari dia bawa. Bisa ngambil gambar contoh, teman-teman bisa lihat. Ini bisa merusak punggungnya, apalagi bertahun-tahun. Maka dia akan punya penyakit yang tidak bisa berkompensasi, misalnya dengan rusuk, misalnya kena asma, kena jantung,
asam lambung juga bisa karena ini menarik ya posisinya. Kemudian ada helm yang berat. Kemarin ada pasien kita gara-gara helm yang berat dia kena sinusitis. Solusinya apa? Sisa ganti helm. Ganti helm langsung hilang sinusitis karena berat. Tiap hari dia bawa, tiap hari bergeser posisi sinusnya di dalam. Ternyata kala tubuhnya tidak bisa berkompensasi karena saat mau perbaikan selama 2-3 hari kan besok harus kerja lagi pakai helm lagi jadinya. Akhirnya tidak pernah terkompensasi dengan baik. Contoh anak yang pakai tas ya. Betul, berjam-jam duduk di kantor. Betul, pekerjaan dengan posisi tertentu. Di mobil juga ya, di mobil macet, di kantor, di mobil. Silakan teman-teman ditambahkan di kolom chat apa-apa saja yang bisa membahayakan atau merusak posisi otot kita. Ya, banyak sekali. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa sebenarnya sakit itu adalah hadiah cara Allah untuk menyelamatkan kita. Maka untuk memberitahukan kita bahwa ada yang salah ya. Nah, contoh yang lain saya kasih contoh kasus yang kedua. Ini sifatnya makanan. Kolesterol yang selalu dimusuhi orang ya, dijadikan kambing hitam. Ya, seseorang makan terlalu banyak minyak bekas ya, lihat saja donat itu minyak bekas ya, sebut saja minyak bekas lah. Kemudian di minyak itu kan banyak zat-zat yang seharusnya tidak boleh masuk ke tubuh, sebetulnya seperti itu. Jadi ada lemak-lemak atau zat yang tidak dibutuh oleh tubuh itu masuk, kemudian karena dia masuk ke dalam tubuh maka sakitnya Allah jadikan levernya itu memproduksi lemak kolesterol, LDL dan HDL untuk membantu dan mencerna makanan. Juga melindungi sel-sel tubuh dari zat yang berbahaya. Semakin banyak minyak masuk, semakin banyak pewarna tekstil masuk. Dari mana pewarna tekstil? Nah, banyak lembut-lembut bakso biasanya warna merah itu, lembut somai yang merah yang tidak bisa hilang warnanya di baju. Ya, warna tekstil masuk. Kemudian yang pakai boraks, belum lagi yang pakai pengawet, penyedap, perasa, ada semua ya. Maka kemudian keluarlah kolesterol itu untuk mengamankan yang pada hakikatnya awalnya itu dia muncul untuk mengikat zat-zat yang salah tadi. Sebentar kalau dia menumpuk karena dibiarkan ya, harusnya dia sudah berhenti dengan cara makannya, tapi dibiarkan. Ingat tadi sakit itu alarm, tidak ada salahnya, tapi karena ini dibiarkan dan sebabnya tidak diselesaikan, muncullah sakit ini berubah menjadi penyakit ya. Jadi cara kerja kolesterol itu bukan penyakit ya, itu adalah kompensasi tubuh akibat tamak atau rakusnya manusia yang tidak memperhatikan makanannya. Ini banyak sekali contohnya. Jadi kolesterol bukan penyakit teman-teman, sehatkan makanannya dan selesaikan lemak sampahnya pakai zaitun. Jadi untuk menyelesaikan minyak-minyak dalam tubuh pakai minyak zaitun, langsung minum, langsung sudah terbukti ya, kolesterol langsung turun semua. Termasuk minyak-minyak tubuh yang nempel di lever atau semua langsung ditarik semua keluar. Itu 2 contoh kasus, sebenarnya banyak sekali. Termasuk glukoma, termasuk kanker lidah, termasuk mau sebut kanker apa gitu ya. Semua pasti ada sebabnya dan tidak serta-merta harus langsung dioperasi. Kita harus hentikan dan bisa lakukan ya, kecuali memang kalau orang yang mau serba cepat dan instan. Tapi ingat, ini perlu digarisbawahi, distabiloi ya. Orang yang operasi itu tidak akan sembuh 100%. Sudah tidak akan pernah sembuh. Ya, sebagaimana urat-urat ketika diiris ini tidak akan bisa tersambung sempurna antara yang satu di atas yang satu di bawah tersambung lagi, enggak, karena dia cara nyambungnya langsung dijahit, jadi tidak ada saluran lagi. Jadi makanya kemudian itu adalah opsi terakhir. Orang bisa cacat permanen seumur hidup ya, apalagi kalau ada jahit sampai penyambungan. Itu perlu ditegasi dalam diri kita. Pokoknya operasi belakangan. Selama kemudian kita masih bisa mengubah polanya, kita belajar bisa mengubah polanya, itu progresnya langsung kelihatan. Bayangkan orang yang kanker stadium 3, stadium 4 saja bisa kita selesaikan biiznillah hanya dengan hentak-hentak
ya, membuat darahnya mengalir kembali dan pola makannya berubah, itu bisa mengecil dan berprogres. Orang yang katarak, yang matanya sudah putih, hentak-hentak dengan leher ke arah femur, itu warna merah kembali, berdarah kembali, mengalir kembali. Jadi dari dua contoh kasus ini, teman-teman, itu kita sadari bahwa sakit itu bukan hal yang untuk dimusuhi, termasuk kanker ya. Kanker yang sekarang paling banyak muncul. Kenapa banyak sekali muncul? Karena makanan kita satu, perilaku kita satu, dan mindset kita satu, nambah-nambahin. Belum lagi kalau setan sudah ikut-ikutan nimbrung di kankernya, ya. Nah, setan mempengaruhi pikiran, setan mempengaruhi selera makan, dan setan mempengaruhi mood kita. Mandi, tidak mandi, malas gerak, semua ada pengaruhnya dengan ya, setan. Jangan lupakan setan di setiap keburukan-keburukan yang terjadi. Ya, hanya saja kita tidak terlalu menyebut-nyebutnya karena dia semakin kuat kalau kita sebut-sebut. Dalam hadis Nabi, jangan kalian sebut celakalah setan, karena setannya akan semakin membesar seperti rumah. Tapi kalau kalian mengucapkan Bismillah atau semua karena Allah, maka setannya akan mengecil lalat. Ya, walaupun kita tahu ini sebabnya setan. Ya. Maka dari dua contoh kasus ya di atas, kita pahami bahwa penyakit itu bukanlah musuh. Jangan musuhi penyakit. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau mencela demam, karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan dosa manusia. Sebagaimana kikir, alat yang dipakai pandai besi, bisa menghilangkan karat pada besi. Ya. Jadi tubuh itu hanya menjalankan tugasnya, mentolerir setiap kesalahan kita, sehingga pada batas waktunya tubuh kita tidak sanggup lagi. Jadi yang benar, berhentilah merusak tubuh yang Allah berikan. Syukuri, gunakan sebagaimana mestinya. Ya. Lalu dari mana datangnya sakit? Kita pahami, jika sakit adalah alarm, maka penyebabnya adalah kesalahan. Jika sakit itu mendatangkan kesusahan, ya, dan kesusahan itu adalah musibah, maka coba simak firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30, musibah itu diturunkan karena dosa. Karena dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Ini nanti kita trainingnya di training transaksi langit gitu ya. Kadang-kadang kita bikin dosa 1 miliar, tapi saking banyak Allah cuma bilang dimaafkan 700 juta, kamu bayar 300 juta saja. Itu pun cicil, dengan lewat sakit yang hari demi hari kita lewat. Barangkali hari ini pernah kita mendolimi orang lain, barangkali hari ini sampai sekarang ada orang yang tersusahkan karena kita, lalu Allah balas kita, tapi alhamdulillahnya kita hanya dibalas cicil, sakit, sedikit, ini sakit. Ya, dan tidak pernah bersamaan kita sudah sakit, suami marah-marah, ya, kita sudah sakit, anak-anak juga sekarat, kita sudah sakit, ekonomi melarat. Itu Allah tahu kapasitas kita, tidak pernah keluar dari kemampuan. Maka teman-teman, sebab penyakit paling utama ya karena tidak adanya ilmu. Karena kita tidak adanya ilmu, kita bodoh, jahil, bahkan kita merusak diri kita sendiri. Karena salah makan, ada salah gerak, ada 6 yang kita perlu perhatikan ya. Satu, adanya zat asing atau kita sebut sampah masuk ke dalam tubuh ya. Bisa cek di artikel sampah tubuh, nanti bisa diklik. Ada pewarna, pemanis, perasa, dan sebenarnya bukan untuk dimakan ya. Kemudian masuk makanan halal yang sebenarnya tidak boleh dicampur. Maksudnya sama-sama halal, daging sama seafood ya, sudah daging hewan, darat, kasih sama seafood misalnya, itu tidak bisa dicampur. Jadi sama-sama halal, tapi tidak boleh dicampur. Habis makan asin-asin langsung minum manis-manis. Contohnya misalnya habis makan sayur asam apa dan segala macamnya, minumnya bukan air putih, tapi malah minum dengan es Kokomilo misalnya yang coklat dengan susu, itu pecah tenggorokan, bisa kena gondok.
termasuk makanan yang harusnya tidak bisa dimakan seperti soda, arang, pemanis, pewarna gitu ya. Kemudian bisa drop karena asupan kurang atau nutrisi terkuras. Misal habis bekerja keras atau berhubungan badan, contoh habis kerja keras yang paling banyak menguras dan juga untuk berhubungan. Kemudian yang kelima, tidak memberikan hak gerak tubuh, malas gerak. Tidak pernah memberikan beban terhadap otot. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu sekalian, angkat beban ya, minimal otot itu bergetar. Bawa jargon kemana gitu ya, atau angkat mencangkul juga bisa, silakan. Terutama gerakan jongkok, squat ya. Ini bisa nanti kita pelajari tentang bagaimana biomechanical squat untuk mereposisi otot. Yang terakhir, hati yang jauh dari roh, masalah jiwa dan jasadnya diserang setan, maka gampang sakit. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini teman-teman, penyakit itu adalah siksaan kasih sayang Allah atas keburukan kita. Allah saking sayangnya, Allah maafkan, Allah masih kasih kompensasi, Allah masih kasih toleransi, ya, dan bahkan Allah memaafkan jauh lebih banyak. Di setiap sakit, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, barulah kemudian kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada doa Nabi yang diajarkan kepada kita, yang ketika dibaca 3 kali, maka kalau memang takdirnya untuk sembuh, maka dia akan sembuh dengan sempurna. Apa doanya? As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyasfini. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyasfini. Kalau ke orang lain, As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Kalau perempuan ayyasfiyaki. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW, ya. Bahkan kita bisa meminta Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifau ika alla yubadiru saqama. Nah, apa alarm itu? Apa saja alarm-alarm tubuh? Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya kita akan mempelajari apa itu rasa sakit, atau apa gejala-gejala sakit, atau apa saja alarm-alarm pada jasad kita. Insyaallah, barakallahu fikum. Kita tutup dulu pertemuannya biar tidak terlalu lama rekamannya ya. Subhanallahumma wa bihamdi, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.